Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara pada presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, juga sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada presentasi kali ini, kita dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Naya Aryanda, dan kedua teman saya ada Nafika Eviana dan Anissa Nur Aziza. Dan untuk presentasi kali ini, kita akan menjelaskan yaitu prosedur serta project yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada Excel, dan yang kedua itu ada GSP. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari Geometer Sketchpad ya. Nah, di sini kami itu membuat satu proyek dari Geometer Sketchpad yaitu tentang membandingkan dua bilangan bulat. Nah, alasan kita membuat ini itu karena akhir-akhir ini kan perkembangan teknologi semakin maju ya. Jadi untuk lebih eh, melakukan inovasi gitu di bidang pendidikan, kita juga akan menggunakan media digital, salah satunya adalah Geometer Sketchpad. Nah, untuk materinya itu tentang membandingkan dua bilangan bulat yang merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika dan juga harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, terus di sini tuh ada deskripsi produknya ya. Untuk produk yang dikembangkan itu merupakan pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Geometer Sketchpad yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep membandingkan dua bilangan bulat secara visual dan juga eksploratif. Nah, di sini itu untuk cara kerjanya itu, nah ini tampilan hasilnya. Jadi untuk cara kerjanya itu nanti uh, di sini tuh akan disajikan suatu angka. Si siswanya itu tinggal menentukan angka yang di sebelah kiri ini tuh apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, terus juga untuk kelebihan dan kekurangan produk ini, untuk kelebihannya itu interaktif dan juga menarik ya. Terus yang kedua memvisualisasikan konsep bilangan bulat. Dan yang ketiga itu ada soal muncul secara acak atau random. Kemudian memberikan umpan balik langsung ya. Nah, di sini kalau misalkan jawaban siswanya betul, maka nanti akan ada tulisan eh, sangat tepat gitu. Terus juga tentu saja akan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu pembelajaran mandiri, dan juga memanfaatkan teknologi pendidikan. Nah, namun eh, segala sesuatunya itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Untuk produk kami juga ini ada kekurangannya. Yang pertama itu masih terbatas pada materi tertentu ya. Jadi ini hanya untuk materi bilangan saja, khususnya ini di sekolah dasar ya. Kemudian membutuhkan perangkat dan aplikasi khusus. Nah, tentu saja untuk produk kami itu hanya bisa diakses dan dibuka apabila komputernya itu memiliki aplikasi Geometer Sketchpad. Nah, kemudian yang ketiga itu proses pembuatannya cukup kompleks ya. Ini ada 50 langkah-langkah yang mana tiap langkahnya itu memiliki sublangkahnya lagi dan cukup banyak, harus detail ya. Kemudian belum dilengkapi suara atau penjelasan otomatis karena di sini hanya lebih ke pada menonjolkan visualnya saja. Kemudian interaksi masih sederhana. Yang keenam belum tersedia penilaian hasil belajar otomatis dan yang ketujuh tampilannya masih sederhana. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkah pembuatannya. Tentu saja yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Geometer Sketchpad di komputernya masing-masing. Nah, kemudian kita tuh akan membuat dua parameter. Nah, parameter ini digunakan untuk di sini nih, untuk memunculkan angka random. Dua angka random ini. Jadi kita membutuhkan dua parameter. Caranya itu kita ini untuk tampilan Geometer Sketchpad-nya, kita klik di number, kemudian nanti ada new parameter. Nah, di sini tuh ada T1, nanti otomatis T1, langsung aja kita klik OK ya. Untuk unitnya itu kita pilih yang non. Kemudian lakukan hal yang sama untuk parameter yang kedua. Nah, setelah itu nanti itu akan muncul T1 dan T2. Nah, T1 dan T2-nya itu kita buat animasi dengan cara klik T1 dan T2, kemudian ke menu edit, kemudian action button, lalu ke klik animation. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini ya.
Nah, terus nanti juga akan muncul animate parameter. Nah, ini tinggal klik kanan saja, lalu nanti ada pilih property of animatic parameter. Nah, ini disesuaikan saja dengan ketentuannya yang ada di sini ya. Untuk tes 1 direction, nah ini pilihnya yang random, klik ini dulu, pilih random, habis itu domainnya ganti menjadi negatif 20,9 dan untuk tuh-nya itu ganti ke 20,9. Jadi ini tuh saya batasi angkanya dari negatif 21 sampai positif 21 ya, seperti itu. Nah, terus untuk yang T2 juga sama ya, lakukan hal yang sama seperti yang T1. Nah, setelah itu kita bikin huruf A dan juga huruf B dengan cara kita kita buat range T1 dengan cara pilih number ya, number terus ada calculate function, lalu pilih trunc ya, function di sini nanti ada pilih trunc, terus klik T1-nya, lalu klik OK, terus lakukan hal yang sama untuk tranche T2 dengan cara klik yang T2-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah si tranche T1 dan tranche T2 ini menjadi labelnya itu A dan B. Untuk T1 kita ganti menjadi A seperti ini, dan juga untuk yang T2 kita ganti menjadi B. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah, kita ke klik number lagi, calculate, terus kita klik titik A dikurangi titik B yang ini. Klik fungsi A dikurangi fungsi B. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bikin suatu garis dan kita beri 3 titik ya. Titik yang sebelah kiri, tengah, dan juga sebelah kanan. Nah, si huruf A dan huruf B ini fungsinya itu nanti akan kita tempelkan di titik ini. Ini untuk yang A, yang B-nya di sebelah sini. Nah, nanti jadi ketika kita menggabungkan angka dengan titik, maka di titik ini tuh akan muncul angka yang ada di sini. Misalkan ini 1. Nah, maka di titik ini tuh bakal menempel angka 1. Caranya itu kita klik, misalkan klik A, kemudian kita klik titik yang ini, lalu kita pilih ke menu edit, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, sambil kita arahkan, kita tekan shift, nanti akan muncul merge tag to point. Nah, kita klik ini. Jadi itu teh cara untuk menempelkan si angka ke titiknya. Lakukan hal yang sama juga untuk yang titik B. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini nih. Setelah kita merge tag to point, ditempelkan, maka akan angka 1 di sini akan muncul di titik yang ini. Kemudian untuk memperbesar ukurannya, kita klik ALT plus tanda lebih dari. Itu untuk memperbesar. Kalau misalkan memperkecil, ya kliknya ALT plus kurang dari, seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk yang B. Nah, ini untuk yang B-nya. Setelah itu, kita bikin suatu lingkaran di titik tengah tadi. Kan tadi ada 3 titik ya. Nah, tengah ini kita bikin suatu garis dulu, kita bikin radiusnya. Nah, habis itu kita klik si garis ini, lalu kita klik juga titik tengahnya, kemudian pilih construct ya. Nah, di sini kita pilih construct, lalu circle by center. Maka nanti akan muncul lingkaran dengan radiusnya itu panjang garis ini yang tadi kita buat ya. Jadi ini tuh untuk bisa memperbesar atau memperkecil ukuran si lingkarannya. Nah, setelah itu kita akan membuat simbol kurang dari, sama dengan, dan juga lebih dari. Nah, untuk caranya, ini ada rumusnya tersendiri ya. Nanti kalau misalkan pengen dibuat, boleh tinggal diikuti saja. Ini untuk rumus yang kurang dari seperti ini. Klik di number, calculate, lalu ketik 1 ya. Lalu kalian tinggal ikuti saja yang ada di sini. Untuk yang Nah, maka nanti itu kita klik OK. Setelah klik OK akan muncul rumusnya di sebelah sini. Nah, setelah itu kita bikin tanda ini ya, kurang dari, dengan cara klik ini huruf, lalu kita pilih suatu layar, lalu kita klik tandanya, terus kita sesuaikan ya, sejajarkan dengan rumus tadi. Jadi untuk rumus ini tuh tandanya itu untuk yang kurang dari. Lakukan untuk yang sama dengan rumusnya seperti ini. Terus juga untuk yang lebih dari rumusnya itu seperti ini ya. Mana? Nah, ini untuk yang rumus lebih dari. Nah, setelah itu
Ini kan sudah ya rumus-rumusnya yang lebih dari tanda simbolnya, terus juga sama dengan simbolnya, terus rumus lebih dari simbolnya juga udah. Nah, setelah itu kita bikin tiga titik sembarang ya. Kita beri saja titik sembarang A di sini, satu, dua, tiga. Lalu kita eh, kasih label ya, kasih huruf, tinggal klik label, lalu kita klik titik-titiknya, jadi ada titik A, B, C. Nah, setelah itu kita tempelkan tanda-tanda simbol ini ke huruf tadi ya, ke titik-titik A, B, C tadi, seperti caranya tuh yang, seperti cara yang ini ya, kita klik dulu ini simbolnya, lalu klik titiknya, lalu kita klik edit, lalu merge tag to point, seperti itu. Nah, jangan lupa juga ya, tadi kan ada garis ya di tengah-tengah ini. Nah, mana ya? Eh, nah, untuk yang garis ini kita CTRL H kan dulu ya, atau di hide kan dulu biar enak dilihatnya. Nah, setelah itu udah. Nah, setelah itu kita rubah nih si rumus-rumus tadi biar tidak pusing dilihatnya. Jadi kita klik kanan, lalu kita klik properti, terus labelnya kita ganti. Untuk yang atas, ini kan kurang dari. Jadi kita ganti aja dengan kata less than. Terus juga untuk yang sama dengan itu equal to, itu artinya sama dengan ya. Terus juga untuk yang ini yang paling bawah berarti greater than atau lebih dari. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, setelah itu untuk yang jarak tadi kita juga bisa beri, kita ukur ya. Untuk yang pertama kita ukur dulu ke measure, maka nanti akan klik distance atau length, nanti akan muncul ininya ya, panjangnya ini tuh di 1,91 cm. Nah, terus kita klik kanan, labelnya kita ganti menjadi radius. Radius apa? Ini tuh radius dari lingkaran ini ya, dari titik pusat ke samping, radiusnya itu 1,9 cm. Nah, setelah itu eh oke, setelah itu kita tuh akan mengukur ya jarak antara A ke F. Ini untuk titik tengahnya kita kasih nama F dulu. Nah, kita akan menghitung jarak A ke F, B ke F, dan juga C ke F. Untuk caranya itu, kita pilih titik A, kemudian kita pilih titik F. Nah, terus juga ke measure distance. Terus lakukan hal yang sama untuk B ke F dan juga C ke F. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada AF, jarak BF, dan juga ada nanti jarak CF ya. Nah, setelah itu kita bikin fungsi baru. Caranya itu klik number, new function, pilih fungsi itu akar ya. Nah, dibuat rumus seperti ini saja. Lalu kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Terus kita klik fungsi yang tadi, yang ini. Lalu kita pilih yang tadi kita buat. Nah, ini yang AF. Maka kita pilih ini, terus juga klik ini, nanti akan muncul FAF. Kemudian kita pilih juga FX, kita klik BF, maka nanti akan muncul FBF. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama juga untuk yang CF ya. Nah, setelah itu kita ganti label-labelnya. Jadi yang tadi itu gunanya itu yang seperti ini. Untuk menandai kalau misalkan A in circle, itu jadi jaraknya itu 1 ya. Kan tadi itu A-nya di sini. Nah, saat kita geser ke tengah, maka si A in circle itu akan ada jaraknya. Jaraknya itu 1. Kemudian untuk yang B juga kalau misalkan kita ke sini ke tengah kan, maka nanti akan ada angkanya ya, seperti itu. Nah, terus kita bikin lagi ini itu ya, untuk yang tadi udah kita buat ya, A in circle, B in circle, C in circle, kita kalikan, kita buat rumus baru. Satu persatu kita kalikan ke rumus-rumus tadi. A in circle kali less, A in circle kali equal, A in circle kali greater, masing-masing ya. Mau A, ketiga ini, kemudian yang B, ketiga ini satu-satu, kemudian yang C, ketiga ini satu-satu. Nanti didapat rumus seperti ini. Nah,
Setelah itu, ini tuh gunanya itu untuk nanti ya menunjukkan bahwa tandanya itu kalau misalkan di dalam lebih dari atau kurang dari. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan mengecek ya. Yang pertama itu kita mau membuat dulu yang si tanda kurang darinya itu bernilai betul. Caranya, nah kita ubah dulu nilai T1-nya itu sehingga lebih kecil dibanding si T2-nya. Di sini ada saya itu mencantumkan -10, untuk T2-nya itu -6. Nah, setelah itu kita bikin eh, sembarang titik ya di sini di bawahnya kita kasih namanya itu titik G. Nah, setelah itu kita transformasikan dengan kita translatekan si titik G dengan caranya itu kita klik titik G, transform, kemudian translate. Nah, untuk yang ini ya, untuk di bagian translate vektornya kita pilih polar. Kemudian untuk mark distance-nya, ini kita langsung klik aja yang A in circle less than. Nah, ini tuh yang sebelah sini ya. Jadi sebelum ke sini tuh yang titik A di sini yang lebih dari kita masukkan dulu ke sini kan ini -10 titik-titik -6. Lebih kecil kan? Berarti yang titik A ini yang kurang dari kita masukkan ke lingkaran. Nah, nanti di bagian A in circle dikali less than itu akan angkanya itu berubah menjadi angka 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita translate. Kemudian ininya udah bener jadi A in circle, kemudian angle-nya itu 90 derajat aja jadi ada di atasnya. Dan terus abis itu kita buat tulisan ya kita klik A, kemudian tulis di sini kata benar dan kita juga buat kata salah. Nah, ini untuk hasil translate-nya di sebelah sini ya. Kita itu ingin menempelkan si kata benar atau kata salah di titik ini. Ketika A-nya ada di dalam lingkaran, maka kita akan tempelkan kata benar karena ini -10 kurang dari -6 itu bernilai benar. Jadi kita tempelkan si kata benar ini ke titik yang sebelah sini dengan cara klik edit, terus nanti juga ada merge tag to point, maka nanti akan menempel ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, ketika si titik A kurang dari ini dimasukkan ke dalam lingkaran, maka akan muncul kata benar. Tapi ketika si A kurang dari ini kita keluarkan dari lingkaran, maka kata benar ini akan hilang. Jadi itu untuk fungsinya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk B. Di sini itu kan untuk masih angkanya yang kurang dari ya, yang bernilai betul. Berarti yang B dan C itu kita harus tempelkan kata salah. Nah, ini untuk yang B bernilai salah, caranya seperti tadi. Kemudian untuk yang C juga harus bernilai salah, seperti itu. Nah, setelah itu kita ganti angkanya. Sekarang kita ingin menunjukkan bahwa sama dengan itu bernilai benar. Caranya berarti si angka sebelah kiri dan si angka sebelah kanan itu harus disetarakan dulu. Seperti ini, T1 kita buat -10 dan T2-nya kita buat -10 juga. Kemudian lakukan hal yang sama juga, kita translatekan sebelum ke sana. Kan di sini tuh -10 dan juga -10 ya. Berarti kan yang betul itu yang B ya, sama dengan kita pindahkan yang titik B-nya ke tengah, kemudian kita lakukan translate lagi, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita klik 90 derajat, kita translate, habis itu akan muncul titik hasil translate di sini, kita tempelkan titik ini dengan kata benar ya, karena -10 itu sama dengan -10 bernilai betul. Setelah itu, nah seperti ini. Nanti ketika titik ininya dikeluarkan dari lingkaran, kata benar ini akan hilang. Lakukan juga hal yang sama untuk A dan juga C. Tapi untuk yang A dan C ditempelkan itu bukan kata benar lagi, melainkan kata salah. Oke, setelah itu, nah kata benar udah berfungsi, kita lanjut ke yang lebih dari. Kita akan membuktikan bahwa lebih dari itu bernilai benar. Berarti nilai sebelah kiri atau T1 itu harus kita ubah dulu nilainya sehingga lebih besar dibanding T2. Kita ubah misalkan di sini 10, T2-nya -10. Kemudian kita pindahkan si titik yang lebih dari ke tengah.
Lalu kita lakukan hal yang seperti tadi, translate. Habis itu kita tempelkan kata benar. Maka nanti ketika titik C-nya ada di tengah, akan muncul kata benar. Ketika dikeluarkan, akan muncul kata salah ya. Enggak, ketika dikeluarkan, kata benarnya akan hilang. Tapi ketika yang A dan B dimasukkan, itu akan bernilai salah. Nah, seperti itu. Mungkin agak panjang ya untuk yang ini mah. Cuman kalau misalkan udah mengikuti step by stepnya dengan detail sih pasti berhasil ya. Oke, nah ini berarti udah ya. Kita sudah membuat fungsinya itu memunculkan kata benar dan salah untuk lebih dari, kurang dari, dan juga sama dengan. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, kita hapus ini semua fungsi yang udah tadi kita buat supaya lebih enak aja dilihat, tampilannya lebih sederhana. Nah, setelah itu di sini itu saya membuat garis bantu yang mana agar si titik A, B, C-nya itu ketika kita selesai itu akan balik lagi ke titik awal yang sejajar biar tidak berantakan. Caranya dengan cara membuat garis, kemudian membuat 3 titik, kita misalkan kasih nama HIJ. Nah, setelah itu kita lakukan movement ya agar si A itu bergerak ke H, B ke I, dan juga C itu ke J. Untuk caranya kita klik titik A dan juga H, kita klik menu edit di sini, edit. Nanti ada action button movement. Nah, nanti akan ada muncul pop up property of action button move A to H. Kemudian nanti kita klik OK aja. Lakukan hal yang sama untuk B ke I dan juga C ke J. Nah, kayak gini tuh. Jadi akan di sini tuh ada move A to H, kemudian yang lain-lainnya. Oke, ini sama aja. Nah, kemudian si tombol-tombol yang move tadi kita bisa lakukan hide and show ya. Oke, kemudian untuk yang kata benar dan salahnya yang sebelah sini juga akan kita buatkan tombol hide and show. Caranya juga sama ya. Kalian tinggal ikuti saja yang sebelah sini. Oke, sudah. Nanti kalau misalkan udah semuanya, kalian tinggal di hide aja ya tombol-tombol ininya. Ini saya langsung aja ke sebelah sini. Ini nanti diikuti saja ya, karena ini hanya membuat tombol hide and show saja. Nah, ini untuk yang tampilan akhirnya ya. Tampilan akhirnya tuh seperti ini. Jadi hanya ada new problem. Ketika kita klik ini, maka secara otomatis si kedua angka ini akan mengacak secara random. Nah, kemudian nanti si anaknya itu tinggal menyesuaikan kira-kira ini tuh lebih dari sama dengan apa kurang dari. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan ke sini si tanda-tandanya, lalu si anak itu akan klik tombol cek, maka akan muncul di sini tuh kata benar dan juga kata salah. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan akhirnya. Tapi di sini juga saya itu ingin membuat suatu animasi garis ya, supaya siswa itu bisa melihatnya itu nggak hanya dari sini saja, tapi dari animasi garisnya. Caranya kita bikin parameternya dulu, karena di sini itu parameternya unitnya itu nons ya, jadi nggak bisa kalau pakai garis itu harus dirubah dulu ke cm. Caranya kita ke calculate, terus kita klik titik ini ya, kita klik parameter T1 dikalikan 1, jadi itu kan tidak merubah hasilnya, cuman kita di bagian ini ya fungsinya kita ganti ke senti. Nah, setelah itu sebentar. Baik ya, sebentar, mohon maaf. Nah, setelah itu kita ke menu graph ya. Lalu kita bikin sumbu X aja agar memudahkan. Kemudian kita buat 2 titik, yang mana titik 1 itu kita tempelkan ke ini ya, ke hasil yang udah kita buat. Kemudian yang satu lagi itu yang ke T2 kali 1. Nah, ini tuh fungsinya untuk menunjukkan angka ini ya. Kalau misalkan ininya 0, berarti yang titik yang pertama itu ada di 0. Kemudian untuk yang 16 berarti nanti akan di sebelah sini nih.
Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa ganti warnanya agar lebih bisa mudah dipahami ya. Kita samakan warnanya. Nah, misalkan yang di sebelah angka di sebelah kanan ini kita ganti ke warna merah, titiknya juga kita ganti ke warna merah. Kemudian untuk yang angka sebelah kiri warna biru, berarti titiknya juga satu lagi kita ganti ke warna biru untuk merepresentasikan angka di sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Nah, ini tuh garis dan titik ini tuh fungsinya itu untuk biar si peserta didik lebih memahami juga ya. Di sini tuh saya juga cantumkan titik yang paling kanan adalah angka yang paling besar. Nah, di sini ada contohnya 17 dan juga 2. Nah, di sini yang paling kanan itu adalah titik yang berwarna biru. Berarti angka yang warna biru itu lebih besar dibandingkan yang warna merah. Nanti anaknya itu akan memindahkan tanda lebih dari sama dengan ini ke dalam lingkaran, kemudian saat diklik cek maka itu akan hasilnya benar. Nah, untuk hasil produknya itu bisa di-scan di sebelah sini ya. Ini untuk hasilnya. Kemudian juga ini tuh referensinya ada dari channel YouTube ya, bisa di-scan juga di sini ada part 1, part 2 dan untuk yang di bagian ininya itu dimodifikasi nanti kalian ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya akan share screen untuk hasilnya. Apakah sudah berganti share screen-nya? Oke, ini ya untuk hasil share screen-nya. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk simulasi belajar di kelas ya, untuk Bapak Ibu guru kepada murid-muridnya. Ketika kita misalkan klik new problem, nah, maka secara otomatis akan mengacak sendiri ya angkanya. Nah, di sini ada 19 dan juga 13. Kita lihat garis bilangannya. Di mana warna biru? Oh, warna biru ada di sebelah kanan. Berarti titik yang warna biru atau angka yang warna biru ini lebih besar dibandingkan yang warna merah. Berarti kita bisa memasukkan yang ini ke tengah-tengah. Setelah itu kita lakukan cek. Nah, maka akan muncul tulisan sangat tepat. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita keluarkan tuh seperti ini, maka tulisan sangat tepatnya itu akan hilang. Tapi kalau misalkan anaknya juga melakukan kesalahan, itu tidak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Ini misalkan kalau yang salah gitu kan, yang sama dengan dicantumkannya, maka tulisannya itu akan ada coba lagi. Jadi biarkan siswanya itu menemukan sampai mana yang benarnya. Nah, seperti itu. Dan untuk angkanya juga ini bisa diganti-ganti ya. Nah, ini misalkan 15 dan juga negatif 10. Nah, ini kelihatan kan yang sebelah kanan itu yang titik warna biru. Berarti angka warna biru itu lebih besar. Ketika di cross check hasilnya itu tepat. Nah, itu saja mungkin untuk project dari Geometer Sketchpad yang membandingkan dua bilangan bulat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan dari langkah-langkah, kemudian dari hasilnya. Nah, untuk penjelasan dari kami dengan project dan prosedur yang sudah kami buat itu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.